Kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melihat tentang alat ekskresi ginjal. Tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk mengetahui fungsi ginjal. Yang kedua, untuk mengetahui struktur daripada ginjal. Yang ketiga, untuk mengetahui proses pembentukan urin. Yang pertama, kita lihat mengenai fungsi ginjal. Ginjal adalah salah satu alat ekskresi di dalam tubuh manusia. Ginjal memiliki fungsi yang pertama, mengontrol keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, membuang racun-racun dan zat kimia yang berbahaya di dalam tubuh. Yang ketiga, membuang sisa metabolisme di dalam tubuh. Yang keempat, memproduksi hormon yang nantinya mengatur proses tekanan darah. Dan yang kelima, mengontrol metabolisme kalsium dalam tubuh. Ginjal di dalam tubuh manusia membentuk sistem ekskresi. Nah, beginilah letak ginjal di dalam tubuh manusia. Kita memiliki dua ginjal, yaitu ginjal kiri dan ginjal sebelah kanan. Selanjutnya, ini di atas ginjal ini adalah kelenjar adrenal. Nah, dari ginjal akan keluar saluran yaitu ureter. Ini adalah ureter. Kemudian ini adalah kantong kemih atau vesika urinaria. Yang selanjutnya adalah lubang pengeluaran urin atau uretra. Ini yang berwarna biru adalah pembuluh vena dan yang berwarna merah adalah pembuluh arteri. Struktur ginjal lainnya lagi atau sebuah ginjal tersusun dari beberapa bagian. Bagian paling luar, ini paling luar ginjal, itu dinamakan dengan korteks atau lapisan paling luar. Ini disebut dengan korteks. Selanjutnya bagian dalam ini adalah medula. Ini adalah struktur bagian dalam ginjal, namanya lapisan kedua yaitu medula. Selanjutnya di dalam medula terdapat rongga yaitu pelvis renalis. Nah, dari pelvis renalis ini akan disalurkan nantinya urin menuju ureter. Ini adalah ureter. Pembuluh darah yang keluar dari ginjal ini adalah pembuluh vena ginjal, sedangkan yang mau menuju ke dalam ginjal adalah arteri ginjal. Itulah lapisan penyusun ginjal. Nah, ginjal tersusun dari jutaan nefron. Nah, kita lihat ini adalah struktur nefron yang menyusun sebuah ginjal. Jadi kalau ditanya apa itu nefron? Nefron adalah unit terkecil yang menyusun sebuah ginjal. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar juga berikut ini. Nah, kita boleh lihat bagian-bagian nefron biar makin jelas. Ini ada sebelah kiri ada bagian ginjal dan juga nefron sebelah kanan. Ini satu nefron sebelah kanan ya. Nah, coba kita lihat sebelah kiri ini tadi sudah. Ini bagian luar tadi korteks. Nah, bagian dalam medula. Nah, di antaranya ini boleh di korteks, boleh di medula ada nefron. Ini yang dikotain hitam. Nah, sebuah nefron tersusun dari bagian-bagian tertentu atau bagian-bagian lagi yang lain. Nah, kita ibaratkan kita ambillah satu nefron. Jadi sebuah ginjal ini tersusun dari jutaan nefron. Jutaan nefron. Nah, sebagai contoh, kita lihat dulu sebuah nefron di sebelah ini, gambar sebelah ini ada sebuah nefron. Jadi nefron tersusun dari bagian-bagian sebagai berikut. Ada glomerulus, ini glomerulus.
yang di tengah ini. Glomerulus ini adalah kapiler-kapiler darah yang dilindungi oleh kapsul Bowman. Jadi di bagian luar dari glomerulus ini adalah kapsul Bowman dan di dalamnya lah adalah glomerulus berisi kapiler darah. Selanjutnya dari kapsul Bowman akan masuk ke tubulus. Yang pertama adalah tubulus proksimal. Ini dia tubulus proksimal. Boleh diikuti kursor ibu ya. Ini adalah tubulus proksimal. Selanjutnya ada lengkung Henle. Ini yang turun ke bawah. Ini lengkung Henle ascendens. Yang naik lengkung Henle descendens. Nah, selanjutnya ini adalah tubulus contortus distal. Ini adalah tubulus contortus distal. Nih. Selanjutnya ini adalah tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Nah, itulah bagian-bagian yang menyusun sebuah nefron. Kita akan lihat setelah kita mengetahui bagian-bagian nefron, kita akan lihat proses pembentukan urin, karena pada dasarnya ginjal itu berfungsi tempat pembentukan urin. Di bagian manakah tempat pembentukannya? Nah, di bagian nefron. Nah, ini kembali lagi ada gambar nefron. Biar makin jelas sekali lagi Ibu sampaikan. Yang seperti tang ini dia, coba diperhatikan, ini namanya kapsul Bowman. Diikuti kursor Ibu. Kapsul Bowman, baru ini tubulus contortus proximal, ini proximal. Ini tubulus contortus proximal. Kemudian ke bawah adalah lengkung Henle. Ini lengkung Henle. Ini masih lengkung Henle. Terus tubulus contortus distal. Ini ya. Selanjutnya turun ke bawah adalah tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Nah, yang ini tadi yang di dalam kapsul Bowman adalah glomerulus. Ini berisi pembuluh darah. Ini ada arteri aferen, ini eferen, dan ini adalah arteri aferen. Bedanya di mana? Kalau arteri aferen ini masuk, arteri eferen ini adalah keluar. Oke. Nah, nefron ini dilingkupi oleh pembuluh darah. Ini ada vena dan juga ada arteri. Nah, inilah tempat proses pembentukan urin secara lengkap. Ini sudah dibuat di sini. Ini ada 3 proses: filtrasi, ada reabsorpsi. Reabsorpsi ada reabsorpsi H2O dan juga reabsorpsi dan sekresi serta augmentasi. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi. Bertempat di glomerulus menghasilkan urin primer. Zat yang diproses tentunya di sini adalah disaring. Arti filtrasi adalah disaring. Disaringlah sel-sel darah, disaringlah protein darah. Dan nanti hasilnya adalah urin primer. Selanjutnya dari glomerulus akan masuk menuju tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul dalam proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Apa yang diserap atau apa yang diproses? Yang diserap adalah glukosa, asam amino, ion organik, dan juga air. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Selanjutnya proses yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi bertempat di tubulus distal dan juga nanti tubulus pengumpul. Di proses augmentasi akan ditambahkan ion-ion H positif, urea, ion K positif, dan juga kreatinin atau zat-zat racun lainnya lagi. Karena arti augmentasi ini adalah penambahan ataupun pengumpulan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Hasil dari augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Demikian tabel proses pembentukan urin dan demikian penjelasan mengenai
alat ekskresi ginjal. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.